bisa berarti mah ngaji we sing istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratul Mukarramin, para subscriber sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama mengkaji tentang kajian fikih. Salah satu kajian fikih atau tentang hukum yang berkaitan dengan puasa, terutama di momen bulan Ramadan ini. Baiklah, kita sama seperti biasa akan membaca kitab Taqriratus Sadidah, yang mana kitab yang Qismul Ibadah, bagian tentang ibadah. Baik, di sini langsung saja supaya tidak terlalu lama kita akan menerangkan ada beberapa jenis cara membayar atau menambal puasa, mengqadha puasa ketika terlanjur tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sebab-sebab tertentu. Tentunya sebab-sebab yang diuzurkan oleh syariat agama, diuzurkan oleh syara'. Baiklah, langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana wal muslimin fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqsamul iftari bi'tibari ma yalzamu bisababihi arba'atun. Ma yalzamu fihil qada'u wal fidyatu. Jadi sebab-sebab tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan cara dari sudut pandang kita menambalnya di bulan lain itu ada 4 macam. 1. Ma yalzamu fihil qada'u wal fidyatu. 1 adalah ketika seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan, nanti di bulan lain dia harus menggantinya, 1 dengan qadha, 2 dengan membayar fidyah. Jadi sekaligus ya, qadha dan juga fidyah. Qadha dan juga fidyah. Siapa seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ujur syar'i, kemudian melaksanakan qadha dan juga membayar fidyah? Mana? Yaitu 1 karena sebab al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Dia tidak berpuasa atau berbuka di tengah hari bulan Ramadan, pada saat bulan Ramadan, li khaufin ala ghairihi, karena dia khawatir kepada yang lain. Seperti mana khawatir kepada yang lain? Kafitril hamili li khaufin ala janiniha. Seperti bukanya ibu hamil karena dikhawatirkan terhadap kesehatan janinnya, khawatir akan kesehatan janinnya. Kata dokter, janinnya melemah jika ibu tidak ada asupan makanan dalam beberapa 4 jam sekali misalnya, maka khawatir bayinya cacat atau sakit atau bagaimana. Nah, itu ibu hamil tersebut boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, cuma nanti harus mengqadha di bulan lain, kemudian setiap 1 kali qadha dan juga 1 mud menunaikan fidyah. Jadi qadha juga iya, kemudian membayar fidyah juga iya. Sehari nilainya ukurannya 1 mud atau seliter kurang dikit lah di kita. Selanjutnya, siapa lagi? Al-murdi'i li khaufiha ala radi'iha. Ibu yang sedang menyusui karena khawatir akan kesehatan bayi yang sedang disusuinya. Kata dokter, jika ibu puasa maka bayi ibu akan kurang nutrisi dan khawatir akan kesehatannya, terjadi kelumpuhan dan lain sebagainya, mencret dan lain sebagainya umpama. Nah, ibu yang menyusui ini boleh tidak berpuasa, namun di hari lain, di bulan lain, dia ibu yang menyusui ini harus mengqadha dan juga membayar fidyah. Jadi alasannya yang pertama, cara mengqadha, menambal ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan sebab khawatir kepada orang lain, mengkhawatirkan orang lain, itu nanti harus bayar fidyah dan juga mengqadha. Nah, contoh kekhawatiran kita terhadap orang lain, misalnya kita peduli terhadap orang lain, ada orang lain yang sedang tenggelam umpama, kemudian kita kebetulan lagi ada di pinggir. Waduh, kasihan amat nih, nyawa orang lain terancam, dia nggak bisa berenang, kita bisa berenang tapi nggak punya tenaga, kita khawatir orang tersebut takut mati kelelep. Nah, kemudian kita minum dulu tuh, minum air, misalnya minum air kalinya, air sungainya, supaya ada tenaga. Jadi batal lah puasa kita.
langsung kita renang menyelamatin orang tersebut yang sedang kelelep, maka itu sama, nanti di bulan lain dia harus mengqadha dan juga membayar fidyah. Seperti itu, setiap 1 hari fidyahnya 1 mud. Nah begitu, karena apa? Karena alasannya dia mengkhawatirkan kesehatan atau mengkhawatirkan keselamatan orang lain. 1. Kedua, yang wajib mengqadha puasa dan juga membayar fidyah ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, jenisnya adalah orang yang memiliki hutang puasa di bulan Ramadan atau memiliki kodohaneun bahasa Sundanya di bulan Ramadan karena ada sesuatu hal dia tidak puasa, tapi kelewat qadanya sampai Ramadan tahun depan. Misalnya Ramadan ini dia sakit umpamanya, kemudian tidak berpuasa, kemudian bulan Syawal belum sempat mengqadha, padahal dia memiliki kesempatan untuk mengqadha, sampai ke bulan Sya'ban dia belum sempat mengqadha, keburu Ramadan tahun depan dia belum mengqadha puasa Ramadan yang lain yang tahun lalu. Maka setelah Syawal dia wajib mengqadha puasa yang tahun lalu, kemudian ditambah 1 mud membayar fidyah. Nah ini lumayan ya. Jadi setiap keselang 1 Ramadan depan berikutnya, maka wajib tambah 1 mud fidyahnya di dalam 1 hari qadha puasa tersebut. Umpama dia tidak berpuasa Ramadan, pernah tidak berpuasa Ramadan karena sebab sakit tahun 1431 Hijriah, kemudian dia mengqadhanya tahun 1435 Hijriah. Nah berarti kelewat 4 tahun, maka 1 hari dia qadha termasuk harus membayar 4 mud fidyah. Ke siapa ya? Ke fakir miskin nanti kasih fidyahnya. Kedua bagian yaitu apa? Ma yalzamu fihil qadha dunal fidyah, yang diwajibkan qadha saja tanpa harus membayar fidyah. Siapa? Yaitu kal mugma alaih, seperti orang yang ayan. Misalnya ketika bulan Ramadan, waduh ada kali 6 jam dia ayan, epilepsi, batal puasanya, maka di bulan lain dia mengqadha puasa saja tanpa harus membayar fidyah. Atau orang yang lupa kepada niat, karena di kewajiban kemarin kita sudah mengkaji di video sebelumnya, kewajiban kita di dalam puasa bulan Ramadan adalah niat menurut mazhab Imam Syafi'i, dan juga harus menginapkan niat di malam hari. Lupa seseorang tidak niat, wah ingat-ingat asar, waduh ternyata gua malam belum niat, maka nanti di bulan lain dia cukup mengqadha saja tanpa harus bayar fidyah. Kemudian yang keempat jenisnya, cara membayar ketika terlanjur tidak berpuasa di bulan Ramadan akibat uzur syar'i atau hal-hal yang diperbolehkan oleh agama, yaitu ma yalzamu fihil fidyatu dunal qada'i. Wajib membayar fidyah saja, tidak harus menunaikan qadha. Bagi siapa? Bagi seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, kasyaikhin kabirin, yaitu seseorang tersebut sudah sangat tua renta, sudah pikun. Aki puasa puasa karak sahur bieu cenah. Karak sahur barusan, ternyata baru sahur barusan dilihat jam 10 siang. Waduh, berarti udah pikun nih kakek-kakek. Nah nanti bagi kakek tersebut atau keluarganya tidak wajib mengqadha, cuman wajib membayar fidyah saja, 1 hari 1 mud ukurannya. Atau wal maridi alladzi la yurja bur'uhu, seorang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Ini orang sakit udah parah, udah koma, net begitu katanya. Terus sepanjang bulan Ramadan, setahun itu terus sakit, kata dokter nggak lama lagi nih. Nah itu dia nggak wajib qadha, orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, tetapi setiap harinya ditambal dengan membayar fidyah 1 hari 1 mud. Itu jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, cara membayar ketika terlanjur tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sebab syar'i atau yang diperbolehkan oleh agama,
Yaitu cara membayarnya apa? Tidak wajib qada, ini mah yang keempat. Tidak wajib juga bayar fidyah. Siapa dia? Kafitril majnuni ghairil muta'adda bijununihi, seperti tidak puasanya orang gila yang dengan catatan gilanya tidak disengaja. Jadi gila aja dia. Ramadan gila, majnun, sedeng, PA, wah gila. Udah begitu nggak puasa di bulan Ramadan. Terus karena gila, sakit jiwa. Nah, maka itu tidak wajib qada, menunaikan qada, dan juga tidak wajib bayar fidyah. Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau pengen nggak puasa dan tidak harus mengqada atau bayar fidyah, ya udah jadi orang gila aja. Nah, begitu ya. Baik. Jadi perlu diingat lagi kembali cara membayar ketika terlanjur tidak berpuasa di bulan Ramadan akibat sebab yang diperbolehkan oleh agama atau uzur syar'i ada 4. 1, ada yang harus qada dan juga membayar fidyah, yaitu ketika seseorang mengkhawatirkan orang lain. Contohnya ibu hamil mengkhawatirkan janinnya, ibu menyusui mengkhawatirkan bayi yang sedang disusuinya, maka cara menambalnya nanti qadaiyah, berikut juga bayar fidyah setiap 1 hari 1 mud. Selanjutnya yang kedua yaitu hanya wajib mengqada saja, yaitu ketika orang yang sakit atau lupa niat dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian nanti ditambal dengan qada saja tanpa harus bayar fidyah. Yang ketiga adalah cukup membayar fidyah saja, yaitu ketika seseorang tidak berpuasa akibat sudah terlalu renta, terlalu tua renta, atau sudah pikun, atau orang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Yang keempat adalah tidak wajib membayar fidyah, tidak wajib juga mengqada, yaitu siapa? Orang gila, seperti itu. Nah, itulah sekelumit tentang cara mengqada ketika tidak melaksanakan puasa Ramadan dengan sebab yang diperbolehkan oleh agama atau uzur syar'i. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya, umum bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.